Nanti Anda akan lihat ada parade ahli Quran ditampakkan kepada seluruh penduduk alam. Anda akan lihat. Jadi kalau Anda melihat orang-orang pakai jubah, pakai mahkota macam-macam di hari kiamat, ketahui dari sejak sekarang, maka mereka adalah ahli Quran. Saya tanya pada Anda, sahabat itu jauh atau dekat? Dekat. Kalau dia sedang terpisah jauh, ingat tidak? Ingat. Sahabat itu akan melukai sahabatnya atau tidak? Tidak. Sahabat itu akan memperlakukan baik sahabatnya atau tidak? Iya. Maka sahabat Quran itu walaupun disebut oleh Nabi dia baru bertahap belajar membaca, karena dia sahabat maka dia seakan-akan nggak pengen jauh dengan Quran. Dia belum masuk dalam tahap hafalan, dia baca, dia punya program walaupun cuma sehari satu ayat, tapi dia nggak mau jauh. Di bandara yang dia buka mushaf, di stasiun kereta yang dia buka mushaf, kayaknya nggak mau jauh. Saat nggak baca Quran, ingatan dirinya ada melekat pada Quran. Jadi kalau sehari nggak baca, ingat dia, ya Allah saya belum baca, itu yang disebut sahabat Quran. Kalau Anda pun sudah jadi hafid, sudah jadi penghafal Quran, tapi gak ada perasaan dekat dengan Quran, berarti Anda belum jadi sahabat Quran. Tapi ada orang yang belum hafal Quran, hatinya lekat banget dengan Quran. Ya, Masya Allah, di zaman dulu ada kisah orang soleh, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam bukunya, ada orang yang biasa rajin baca Al-Baqarah, Pak Bu. Dia belum hafal yang lain, cuma membiasakan setiap mau tidur baca Al-Baqarah, baca Al-Baqarah, saking cintanya dengan Al-Baqarah. Karena hadis tadi kalau diteruskan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Teruskan, waqra'u zahrawaini Al-Baqarah wa Ala Imran. Awas hati-hati, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Atau paling minimal kata Nabi, kalau belum bisa seluruhnya Al-Quran, biasakan baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Karena di hari kiamat nanti dia akan datang memberikan naungan awan kepada yang biasa membacakannya. Di saat hari kiamat nanti menggelegar, kemudian orang-orang dihisab merasakan kepanasan luar biasa, ada 7 golongan yang dinaungi. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhillu. 7. Al-imamul adil, ada imam yang adil. Ya, awas, ada rajulan yatahabba fillah, ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ada rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid, ada seorang pemuda yang hatinya lekat dengan masjid, ahli masjid, dekat dengan masjid. Cuma orang-orang ini 7 golongan tadi itu dalam satu naungan 7 golongan. Yang elit itu ada, dia punya payung sendiri, punya naungan sendiri. Jadi kalaupun dia keluar dari 7 ini naungan ini, payung ini ngikutin dia tuh. Ka'annahuma ghamamatan, awan yang menaungi. Awan. Ghamam itu 1. Baca Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Paling kiri sebelah bawah. Ghamam itu awan indah yang menaungi, sejuk. Ada orang di hari kiamat begitu dahsyat suasananya, panas luar biasa. Ini santai jalan. Siapa yang menaungi? Al-Baqarah dan Ali Imran. Ada orang saleh di masa lalu, kisah nyata, dia membiasakan baca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Satu kali dia tertidur, nggak sempat baca Al-Baqarah. Tidur dia. Ini kisah nyata. Tiba-tiba terbangun dia tengah malam. Astagfirullah, bangun dia. Kena temannya. Terbangunkan, kata temannya, apa yang terjadi dengan kamu? Allahu Akbar. Laqad natahatnil Baqarah. Tadi mimpi saya diseruduk sapi betina. Laqad natahatnil Baqarah. Saya ditanduk sama Al-Baqarah. Bangun dia malam harinya. Dia ingat rupanya malam itu dia belum membaca surah Al-Baqarah. Saking dekatnya dengan surah itu, dalam mimpinya surah itu datang mengingatkan dia, kamu belum baca saya. Saya mau tanya pada Anda, pernah nggak punya hal seperti itu teringat dalam diri Anda? Tiba-tiba di Anda merasa malam ini, ya Allah belum baca Al-Quran, lalu Anda buka. Pernah nggak? Kalau Anda punya perasaan seperti itu Anda, artinya Anda sudah dekat dengan Al-Quran. Jaga itu sampai kembali kepada Allah. Orang-orang yang punya kecintaan kepada Al-Quran, melekat dalam dirinya Al-Quran, tidak ingin jauh dengan Quran, maka kata Nabi, orang itu saat di hari kiamat, langsung ketika dihisab Qurannya bicara kepada Allah. Syafi'an di ashabihi. Dia akan memohon syafaat kepada Allah bagi para sahabat-sahabatnya. Langsung memohon kepada Allah. Dan akan beda, sahabat itu nggak akan menyakiti. Makanya nggak akan bicara kepada Quran hal-hal yang menyakiti Al-Quran. Mengingkari Al-Quran itu menyakiti Al-Quran. Menuduh Al-Quran produk budaya itu menyakiti Al-Quran. Hati-hati. Dan cara berinteraksinya pun beda. Pegang mushafnya lain. Dia perlakukan mushaf disimpan di tempat yang mulia. Tidak dibawa ke tempat-tempat yang penuh dengan kotoran atau suasana yang tidak bagus. Dia perhatikan betul.
betul. Begitu sampai di hari kiamat menghadap kepada Allah, Anda tidak percaya, itu pilihan Anda. Tapi kita akan lihat di hari kiamat, siapa yang bahagia, siapa yang kemudian wajahnya dibenamkan oleh Allah dengan perasaan yang sangat luar biasa. Jauh tertunduk, diberikan menghitam wajahnya, suwaddat wujuhuhum. Hati-hati. Dikata Al-Quran, ya Rabb halli, ya Allah mohon hiasi orang ini, dia sahabat saya. Bedakan dengan yang bukan sahabat saya. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Kalau dia penghafal Quran dan itu difasilitasi oleh orang tuanya, Masya Allah, maka orang tuanya pun akan dimintakan langsung dipakaikan mahkota oleh anaknya ini di kepala orang tuanya, yang sinarnya disebutkan dalam riwayat itu lebih terang daripada sinar yang masuk ke dalam rumah kita. Terang. Al-Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah tambahkan, berikan perhiasan yang lain, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Ada gelang-gelang, ada mutiara, ada macam-macam, halal semuanya. Itu yang disebutkan di Quran surah Fatir ayat 33 itu, yuhallawna fiha min asawir jannatu adnin yadkhulunaha. Ada para penghafal Quran yang masuk lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Cara masuknya bukan masuk biasa, dipakaikan jubah-jubah kehormatan. Masya Allah, ada gelang-gelang emas macam-macam, indah. Jadi Anda akan tahu kalau itu ahli Quran. Nanti Anda akan lihat ada parade ahli Quran ditampakkan kepada seluruh penduduk alam. Anda akan lihat. Jadi kalau Anda melihat orang-orang pakai jubah, pakai mahkota macam-macam di hari kiamat, ketahui dari sejak sekarang, maka mereka adalah ahli Quran, dimuliakan oleh Allah. Bahkan nanti yang paling dahsyat, diberi kesempatan kalau benar mereka, orang tuanya beriman, keturunannya beriman, maka mereka akan jadi pemimpin dari keluarga besarnya yang menggandeng bapak ibunya, semua keturunannya masuk ke dalam surga bersamaan. Diparadekan langsung. Itu ada di Quran surah ke-13, Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Dengan kalimat yang sama awalnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Mereka masuk ke surga menggandeng bapak ibunya, pasangannya, suami gandeng istri, istri gandeng suami, anak-anak keturunan, diparadekan keluarga besar masuk ke surga. Dan hebatnya mereka masuk melalui setiap pintu surga disambut oleh malaikat. Malaikat berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, kamu sabar jadi ahli Quran saat di dunia. Yang lain ahli Quran, kamu ahli Quran. Yang lain ngejar dunia, kamu ngejar akhirat. Kamu tidak kehilangan dunia, diberikan oleh Allah, tapi kamu memikirkan banyak tentang akhirat sampai menghafal Quran. Sempat-sempatnya jadi ahli Quran. Kami muliakan, silakan nikmati semua kenikmatan yang belum pernah dilihat, didengar, dirasakan, dan bahkan dilambunkan oleh banyak orang saat di dunia. Masuk dia. Itulah kemuliaan terbaik ketika seorang ahli Quran menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala.